Terus kita murid ikang mercepade. Wanglaran kunang ut petis di perline. Boleh atau kita ke Mayu pada. Boleh kita ke Gumi Wayah. Wangaran sangat Om Swastiastu, Om Awigenam Astu Namo Sidayam. Sahabat muda, sahabat milenial, hari ini saya ingin berbagi kembali tentang apa? Tentang seorang mualaf yang asli Bali, yang namanya Desa Made Darmawati. Beliau adalah putra kelahiran Bali, tapi beliau sudah masuk mualaf jadi orang Islam. Nah, di sini Islamnya perlu dipertanyakan. Apakah dia benar mualaf ataukah dia tidak punya akhlak, sahabat? Karena apa? Karena di ajaran Islam yang pernah saya tanya pada para kiai-kiai, para haji-haji, ajaran Islam mengajarkan orang yang penuh dengan kasih sayang, menghormati sesama manusia, bahkan mengajarkan toleransi beragama di sana, sahabat. Sahabat, beliau adalah seorang dokter, seorang dosen, seorang pengajar. Beliau orang intelektual, sahabat. Tetapi beliau tidak punya hati nurani, tidak punya akhlak yang beliau pelajari dalam kitab-kitab suci agama Islam. Karena apa? Karena di sana beliau memberikan ceramah di luar daripada ajaran-ajaran agama Islam. Dengan cara dan tata untuk apa? Untuk mencari sensasi, untuk mencari terkenal. Bahkan mungkin saja beliau tidak punya bahan untuk membuat suatu ceramah. Beliau tidak menguasai bahan dalam Al-Quran, hingga untuk menunjang kredibilitasnya, untuk menunjang sensasinya, menginjak-injak, bahkan menjelekkan orang lain, mengkafir-kafirkan orang lain, sahabat. Itulah Desa Made Darmawati. Sahabat, seseorang yang selalu mengkafir-kafirkan, bahkan mengatakan orang itu musyrik dan lain sebagainya. Sebenarnya orang itu tidak beragama, sahabat. Dia menjual agama untuk apa? Untuk sebuah sensasi. Di sana dia mencari sensasi, mencari anggota dan lain sebagainya, membuat dia terkenal. Terkenal karena menginjak-injak martabat harga diri orang lain, yang sangat memprihatinkan, sahabat. Menginjak-injak tanah leluhur di mana dia dilahirkan, di tanah Bali. Sangat memalukan, sahabat. Sahabat, beliau mengatakan bahwa orang Bali dibakar di sebuah lapangan sepak bola. Itu sudah salah, sahabat. Dan beliau mengatakan beliau panas dingin, takut, katanya. Kalau orang sudah meninggal, sudah tentu dia tidak punya rasa takut, tidak punya sakit, bahkan tidak bernafas. Menurut kepercayaan orang Bali, itulah badan kasar yang dikembalikan ke Panco Mahobute. Badan dibakar tidak terasa sakit. Kemudian Desa Made Darmawati, apabila beliau meninggal, dimasukkan ke lahat dan dikubur. Apakah beliau bernafas? Ya, sudah tentu tidak. Jadi di sini banyak sekali hal-hal yang di luar nalar yang beliau katakan dalam media massa. Dan beliau juga mengatakan bahwa di Bali banyak setan-setan, di India banyak setan-setan,
Di Cina banyak setan-setan, terutama di Bali. Di Bali katanya banyak setan-setan, banyak tumbuhan-tumbuhan, pohon-pohon yang dikasih kain poleng katanya. Kemudian ada arca-arca. Di Bali banyak sekali arca-arca, berhala yang disembah oleh orang-orang Bali. Itu betul. Karena orang Bali percaya dengan arca-arca, ada rohnya. Percaya dengan pohon-pohon besar yang ada yang bersandar di sana. Kemudian banyak sekali hal-hal yang mendukung budaya religius orang Bali. Karena apa? Dari pohon-pohon itu, dari arca-arca itu, kita mendapat nikmat. Kita mendapat yang sangat-sangat nikmat di sana. Kesehatan, rezeki, dan lain sebagainya. Kemudian orang Bali katanya ngaben banyak menghabiskan duit. Tidak. Orang Bali selalu mengkondisikan. Orang-orang Bali selalu punya bekal untuk sebuah penghormatan, sahabat. Sahabat, yang sangat menyakitkan orang Bali adalah tentang Brahma Wisnu Iswara. Seorang intelektual, seorang guru, seorang dosen, mestinya dia tuh intelektual untuk memaparkan sebuah masalah, sebuah kata-kata. Di sana aja, Desa Made Darmawati keliru. Di sana disebutkan Batara Wisnu sebagai pelebur. Salah, sahabat. Batara Wisnu adalah sebagai pelindung dan pemelihara. Di Bali sangat erat hubungannya dengan budaya, agama, bahkan sangat menghormati keberadaban kemanusiaan. Di Bali sering diinjak-injak oleh Hari Krishna, kemudian Sai Baba, kemudian pengalaman orang Bali dahulu kala di zaman Maya Denawa, banyak sekali agama-agama yang masuk ke Bali. Tidak bisa menghancurkan budaya Bali, sahabat. Akhirnya kami disatukan oleh pandita dari Jawa yang namanya Empu Kuturan. Di sana ada namanya Pakiro Kiro ing jero pengabehan. Bali disatukan kembali dengan adanya Trimurti. Sahabat, orang Bali sudah terbiasa diinjak-injak, kemudian dijelekkan, dipitnah, dan lain sebagainya. Orang Bali tidak mau masuk ke ranah yang demikian. Karena orang Bali sadar, dalam ajaran agama, apabila kalian ketemu dengan musuh, bersahabatlah dengan musuh. Apabila kalian ketemu dengan orang menjelek-jelekkan kamu, memfitnah kamu, bersahabatlah dengan mereka. Karena sesungguhnya mereka adalah penanggung dosa dari dosa-dosamu, sahabat. Sahabat muda, sahabat milenial, untuk tidak membuat kita salah paham, saya ingin menjelaskan tentang sebuah video. Inilah dia. Sahabat muda, sahabat milenial, kami sebagai umat Hindu yang ada di Bali khususnya, di Nusantara umumnya, kami percaya dengan satu Tuhan, yaitu Ida Sang Hyang Widiwasa. Ida Sang Hyang Widiwasa, Tuhan yang Maha Esa, bekerja dengan sinar-sinar sucinya, dengan dewa-dewa yang kami yakini, termasuk Trimurti, di mana Trimurti adalah Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa. Beliau berada di desa Pekraman di seluruh jagat Bali. Sahabat muda, Dewa Brahma adalah Dewa Pencipta. Kemudian Dewa Wisnu adalah
dewa pemelihara, pelindung, sahabat. Kemudian ada Dewa Siwa, beliau adalah dewa pelebur, perusak, yang namanya dewa pemberline. Dalam Hindu Dharma kami punya konsep yang namanya Trihitekarana. Tri yang artinya tiga, Hite yang artinya berbahagia, Karana artinya karena, yang artinya kita berbahagia dengan tiga hal, di mana hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam semesta, hubungan manusia dengan Tuhannya, sahabat. Kita selalu berhubungan baik dan harmonis dengan teman-teman kita, sahabat kita, walaupun mereka lain agama dan sebagainya. Kita tetap berhubungan baik dengan alam semesta, baik itu tumbuhan, hewan, dan semua yang ada di alam semesta ini, sahabat. Kemudian kita tetap berhubungan dan sujud bakti dengan Tuhan yang Maha Esa, leluhur kita, dewa-dewa, kemudian satu Tuhan, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Manusia lahir diciptakan oleh Brahma, ide dewa Brahma. Kemudian mereka hidup di dunia ini dilindungi, dipelihara oleh ide Sang Yang Wisnu. Kemudian pada akhirnya manusia itu meninggal, diperline, dikembalikan ke Panca Mahabhuta oleh ide Dewa Siwa. Nah, itulah manusia Hindu. Mereka selalu diikuti oleh upacara dalam kehidupannya, sahabat. Apabila orang Bali meninggal kemudian dikubur dalam liang lahat, itu namanya disimpan di pertiwi, di tanah. Atau kalau orang Bali meninggal mereka dibakar, maka itu namanya disimpan di geni, sahabat. Itu namanya upacara ngaben. Kemudian abu-abu, tulang-tulang yang sudah hancur dibawa, dirarung, dihanyutkan ke pantai, ke laut. Lalu diambil kembali, dipanggil roh Atma itu kembali untuk diupacarai yang namanya memukur. Kemudian sahabat, distanakanlah roh-roh itu, Atma-Atma yang sudah suci itu, di tempat suci, di tiap-tiap rumah penduduk yang namanya Merajan. Di sanalah roh-roh suci itu distanakan, diharmoniskan sesuai dengan Trihitekarana, sahabat. Nah, kalau orang Bali mereka sangat peduli dengan binatang, kemudian pohon-pohon besar yang dikasih kain hitam putih atau merah, biru dan lain sebagainya. Itu semata-mata untuk menghargai, karena di sana dipercayai bahwa ada roh-roh suci yang berstana di pohon-pohon besar dan patung-patung yang dikatakan berhala. Orang Bali selalu mengkondisikan, selalu mengharmoniskan, karena dipercaya dalam roh-roh suci yang ada di pohon-pohon itu, di patung-patung itu, memberikan sebuah nikmat, memberikan sebuah rezeki, kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, itulah orang Bali, sahabat. Mereka selalu menghargai orang-orang, menghargai alam semesta, bahkan sangat menghormati keyakinan mereka terhadap Tuhannya, yaitu ide Sang Yang Widi Wase. Orang Bali tidak akan mudah untuk diinjak-injak, dipengaruhi, bahkan dijelek-jelekkan. Mereka diam dan berpikir, karena mereka tahu ajaran tentang kemanusiaan, tentang agama,
tentang kebaikan, keburukan, berkehidupan, dan hidup. Itulah kehidupan orang Bali. Mereka selalu bertoleransi dengan umat-umat lain, agama Islam, agama Buddha, agama Kristen, Protestan, bahkan penghayat yang selalu mendampingi orang-orang Bali dalam berkehidupan. Sahabat, itulah Hindu Dharma yang sebenarnya, sahabat. Sahabat muda, sahabat milenial, tadi kalian telah lihat tentang sebuah video Trihita Karana. Itulah konsep dari masyarakat Bali, konsep dari orang Hindu untuk menjalankan berkehidupan tiap hari di tanah Bali, di tanah Wayang, sahabat. Semoga yang terhormat, yang mulia Dr. Desa Made Darmawati dapat memahami dan paham dan tidak salah paham. Berkehidupan, hiduplah dalam kendaraan yang baru, yaitu agama Islam. Tapi janganlah menabrak agama yang telah menjadikan kalian menjadikan sosok manusia. Supaya jangan keluarga kalian, kerabat-kerabat kalian yang ada di Bali merasa sangat malu karena melahirkan seorang sosok dokter yang sangat memperhatinkan. Oke sahabat, saya sudahi sampai di sini. Semoga video ini dapat meluruskan dan bermanfaat bagi sahabat muda, kaula muda. Saya sudahi. Om Santi 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 Om.